Yaitu kitab Kifayatul Akhyar yang berkaitan dengan seputar tentang fikih. Maka pada malam ini kita akan mengkaji, kita akan membaca atau membahas satu surat di dalam Al-Quran yang dinamakan surah Al-Insyirah atau surah Alam-Nasrah. Karena Alam-Nasrah ini yaitu surat yang ada kaitannya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad selalu disebut-sebut oleh kita, selalu dibaca oleh kita. Kenapa begitu agung dan mulianya baginda Nabi Muhammad? Setiap waktu, bahkan setiap detik selalu menyebut zikir nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi, terlebih-lebih di bulan Rajab, terlebih-lebih di bulan Rajab. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Alam-Nasrah, surat Alam-Nasrah Makkiyah, yaitu surat bangsa Mekah. Artinya surat Alam-Nasrah, surat bangsa Mekah, ialah surat yang diturunkan oleh Allah, diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Nabi posisi atau adanya sedang berada di kota suci Mekah. Maka surat ini dinamakan surat Makkiyah. Ada pula surat dinamakan surat Madani atau Madaniyah, surat bangsa Madinah. Ketika Al-Quran diwahyukan oleh Allah menjadi firman Allah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ketika baginda Nabi berada di kota suci Madinah Al-Munawwarah, maka ini surat dinamakan surat Madaniyah. Surat Madaniyah. 23 tahun lamanya Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berproses-proses. Sekalipun di kalam Allahnya, di kalam Allah, jadi ada kolam Allah, ada kolam malaikat, ada kolam manusia, ada kolam manusia. Jadi ada kolamullah, ada kolamul malaika, ada kolamun nas. Bagaimana kolam Allah? Kolam Allah memberikan mukjizat yang bernama Al-Quranul Karim, yaitu sekumpulan Al-Quran yang ada 6.666 ayat, 114 surat, ya, 114 surat, 30 juz. Tetapi ketika diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam waktu 23 tahun. Jadi Al-Quran tidak langsung dibukukan, tidak langsung 30 juz diwahyukan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi menempuh waktu yang sangat dahsyat, waktu yang sangat luar biasa, yaitu memakan waktu 23 tahun. 13 tahun di kota suci Mekah, 10 tahun di kota suci Madinah. Nah itu. Nah, adapun kaitannya dengan surah Alam-Nasrah, yaitu surah Alam-Nasrah adalah surat bangsa Makkiyah yang jumlah ayatnya yaitu ada 8 ayat. Menjelaskan apa ini surah Alam-Nasrah? Oh, ternyata ayat ini mengandung sabab musabab. Jadi di dalam kaidah dijelaskan likulli syai'in sababun, setiap sesuatu itu mengandung sebab. Sebabnya saya bisa ketemu dengan Pak Nurholis. Sebabnya apa? Sekarang bisa kumpul sama Pak Nurholis, Pak Haji Nurholis. Sebabnya masuk waktu-waktu kita lagi ada acara ketemu. Nah, jadi likulli syai'in sababun, setiap sesuatu pasti akan mengandung sabab dan akibat. Ada sabab dan akibat. Nah, kita ini adalah ulah atau akibat sabab kedua orang tua
kita. Lahirlah kita ke alam dunia ini dengan berbentuk yang berbeda-beda. Ada si pesek, ada si mancung, ada si kumis, ada si botak. Ya. Itu proses akibat ya. Akibat jadi kulli syai'in sababun. Ada Ki Gondrong. Subhanallah. Sama halnya seperti Al-Quran surah Al-Insyirah yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, ini pun mengandung sabab musabab. Apa sabab musababnya? Surah Al-Insyirah diturunkan oleh Allah, diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ketika Rasulullah berdakwah di kota suci Mekah, menyampaikan risalah-risalah dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan firman-firman dari Allah Subhanahu wa taala, maka dakwah Rasulullah sempit sekali. Sempitnya bagaimana? Karena banyak penghalang. Banyak orang kafir Quraisy yang mencegal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijegal Rasulullah ketika hendak berdakwah di kota suci Mekah, sampai-sampai Rasul merasa kagak kuat. Merasa kagak, kata Rasulullah, kalau kayak begini mau gimana? Nih, mau nyampein di sini dijegal, di sono dijegal, di sini dijegal, sono jegal. Kayak kita aja dah. Kayak kita buka usaha, sini mentok, sono mentok, dagang cilok, utangin mulu sama anak-anak. Dagang bakso, tumpah mulu. Ribet lah, sampai putus asa kalau bahasa kita mah ya. Sampai merasa capek, lelah hati, ini harus gimana lagi sini. Nah, sudah bermacam cara dan upaya diusahakan bermacam-macam agar hasil tujuan. Kalau tujuan Rasul bukan ingin mendapatkan dunia, tapi ingin menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak bisa menyampaikan karena terlalu banyak orang yang mencegah. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihat kekasihnya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngelamun kalau bahasa kita. Sedih lah kalau bahasa kita mah. Ya kagak mau Allah Subhanahu wa taala melihat kekasihnya yang bernama Nabi Muhammad, dakwah sono sini kagak bisa, dakwah sono sini kagak bisa. Maka Allah menurunkan ayat tasliyah. Apa ayat tasliyah? Ayat tasliyah adalah ayat yang memotivasi, ayat yang bisa membangkitkan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi butuh motivasi itu. Karena sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pangkatnya Nabi, kadang rasa mau kagak maju tuh ada. Apalagi kita sebagai manusia biasa, Nabi bukan, wali bukan, putus asa, wajar, maka butuh ngobrol, daripada punya masalah ngelamun mulu. Kayaknya enak digantung diri. Wah, akhirnya larinya ke sana. Ya, maka butuh kita ungkapkan unek-unek yang ada di dalam hati daripada jadi bisul. Kan begitu ya? Nah, maka Allah memberikan suatu ayat tasliyah, ayat motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menurunkan surah Al-Insyirah. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, "Alam nashrah laka sadrak." Kalau ini orang ini kalau menafsirkan Al-Insyirah, kalau orang kagak mondok, kagak paham ilmu bilaghah, kagak paham ilmu ma'ani, artinya begini. Alam nasrah, apakah aku tidak memberikan kelapangan kepada engkau? Ini kalau orang kagak paham ilmu bilaghah. Berarti paham lah, berarti minta paham. Artinya begini nih. Alam nasrah, apakah aku tidak memberikan kelapangan kepada engkau Muhammad? Padahal sejatinya bukan begitu. Maka
Alif dan lam oleh ulama dinamakan istifham takriri. Artinya alam nasroh di sini bukan sesuatu pertanyaan yang kita minta paham, melainkan artinya apa? Sarrohna. Artinya seperti ini. Muhammad. Nah, ini kata Allah nih. Muhammad. Sarrohna, aku kan telah memberikan kelapangan. Aku telah memberikan kelapangan laka kepada engkau Muhammad, sadroka kepada hati engkau. Jadi Nabi Muhammad dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya nggak bakaran merasa sempit. Karena apa? Karena sudah alam nasro laka sadro. Artinya ditekan oleh Allah, penekanan dari Allah. Kata Allah, Muhammad, ngapain ngelamun? Gitu. Ngapain ngelamun segala macam? Sarrohna, kan aku telah memberikan kelapangan sadroka kepada hati engkau Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dijamin hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu lapang, terima, dicaci, dihina. Biasa aja Nabi Muhammad. Karena apa? Karena sudah alam nasroh. Nah, kita mah kalau dicaci, benci wajar. Karena kita mah tidak punya jaminan alam nasroh. Dihina, sakit hati, wajar. Dipuji, bahagia, wajar. Karena kita mah tidak punya jaminan alam nasroh. Kalau Rasul mah punya jaminan alam nasroh. Jangankan ketika Nabi mempunyai pangkat tertinggi, pangkat nubuwah. Jadi pangkat nubuwah adalah pangkat tertinggi. Jadi tidak ada lagi pangkat yang tertinggi yang diberikan kepada manusia selain pangkat Nabi dan Rasul. Sedangkan Nabi, ya Rasul. Ya Nabi, ya Rasul. Itulah pangkat Nabi. Karena orang pangkatnya tinggi, otomatis tantangannya pun berat. Begitu kan? Setiap satu jabatan naik, otomatis tantangannya pun berat. Kan begitu ya? Contoh, kita di masyarakat. Setiap kita naik jabatan, RT misalkan. RT tantangannya paling sewilayah RT doang. Diomongin mulu sama tetangga, RT. Kan begitu. Naik lagi, kelas RW. Iya, berita itu nyampe satu RW. Kelas lagi, kelas camat. Berarti tinggi lagi nih, sekelas camat. Naik lagi sekelas gubernur karena dan katanya sudah naik. Naik lagi misalkan ke bupati atau gubernur, menteri segala macam. Oh, apalagi zaman media sekarang. Otomatis tantangannya akan lebih besar. Karena apa? Karena pangkat martabatnya tertinggi. Jadi kalau kagak mau ujian berat-berat, jadi orang biasa aja. Siap injek-injek. Iya. Tapi siap diinjak. Tapi kalau mau orang punya pangkat tertinggi di alam dunia, siap-siap menerima ujian yang akan Allah berikan kepada orang tersebut. Karena ketika kita sukses baik dari segi dunia atau apapun itu, likulli di nikmatin mahsudun. Setiap orang mendapatkan nikmat tentu akan ada yang hasud terhadap kita. Nauzubillahimin. Sedangkan asyadun nasi hasudan al ulama. Sedahsat-dahsatnya orang hasud ulama. Nauzubillahimin. Kiai ono mau maju no, kok mau kagak maju? Akhirnya kiai sama kiai ribut. Itu mah udah ada sabdanya. Asyadun nasi hasudan al ulama. Sedahsat-dahsatnya hasud berawal dari para ulamanya, hadisnya ulama ini, ulama Golkar, ulama P3, ulama P3, macam-macam. Akhirnya ribut, ini bismillah, ono bismillah, ini bismillah, ono akhirnya ribut. Udah pokoknya mah kalau udah dapat bakok malam. Karena apa? Karena emang perjanjiannya dari sononya bukan. Jadi ketika iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan dari surga, maka minta satu permintaan kepada Allah. Pertama kata iblis, oke ya Allah, saya ini boleh engkau keluarkan dari surga engkau,
Tapi saya mohon jangan dimatikan terlebih dahulu. Jangan dimatikan terlebih dahulu. Emang mau ngapain iblis? Saya mau mengganggu anak keturunan Adam. Karena gara-gara Adam saya keluar dari surga. Gara-gara Adam saya keluar dari surga. Emang kenapa iblis dikeluarkan? Karena punya penyakit takabur, punya penyakit sombong. Yang sudah ada di dalam surga saja punya penyakit sombong dikeluarkan, apalagi yang belum masuk surga punya penyakit boro-boro masuk. Kan gitu nih, kan begitu ya. Iblis itu dia sudah merasakan nikmatnya surga, ya, sebelum diciptakannya ada. Nah, ketika diciptakannya Nabi Allah Adam alaihi salam, Allah memerintahkan bersujud kepada iblis, kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Iblis bagaimana? No, thanks him. Kata iblis, aku gagahan gua dibanding Adam. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Sedangkan api lebih mulia daripada tanah. Nih orang yang merasa ini, nah itu. Maka tidak jauh daripada anak buahnya itu. Gua yang paling gagah mah, yang lain mah jelek semua. Nah gitu tuh. Gua gak ada lagi. Nah itu tuh, itu penyakit itu. Nah, gara-gara hal sepele seperti itu tuh, akhirnya Allah tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh iblis karena melanggar aturan Allah, tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sujud di situ bukan sujud seperti sujud sholat, tapi sujud tahiyah, hanya sujud penghormatan. Sujud penghormatan seperti orang Jepang. Nah gitu sebenarnya, bukan sujud kayak sholat, bukan. Sujud kayak, gitu doang tuh. Nah gitu, kayak kita ada kiai itu, kayak ada kiai ini. Nah gitu, itu sujud tahiyah namanya. Hanya sebatas sujud penghormatan, bukan berarti iblis sujud kayak sujud sholat kita, bukan. Hanya sekedar penghormatan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, karena Allah telah menciptakan makhluk namanya manusia yang diciptakan dari tanah gitu. Nah, maka dengan hal seperti itu dikeluarkanlah iblis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ketika dikeluarkan, iblis ada satu permintaan, satu ingin dipanjangkan umur. Minta dipanjangkan umur. Makanya walaupun ditangkepin mulu tuh sama uka-uka, nggak bakalan mati-mati. Masukin botol segala. Kan begitu ya? Nggak bakalan mati. Nggak bakalan mati. Matinya bagaimana nanti? Iblis segala macam. Nanti matinya ketika nufkhatil ula, ketika tiupan sangkakala pertama malaikat Ijro'il. Di situ baru mati dia. Cuman ada malaikat maut doang sendiri, yang lain udah mati semua nih. Malaikat yang lain sudah mati semua, cuman Ijro'il doang sendiri aja di alam dunia. Wah gimana ini? Jadi iblis itu matinya ketika wanufiha fis-sur, ketika malaikat Ijro'il meniup sangkakala untuk mematikan seluruh makhluk yang ada di dunia. Jin makhluk, setan makhluk, malaikat makhluk, manusia makhluk, hewan makhluk. Semua ketika nufkhatil ula itu semua akan mati, termasuk iblis sekalipun akan mati. Kalau sekarang mah nggak bakalan mati-mati sekalipun dimasukin botol. Itu mah cari duit itu mah. Itu mah cari duit itu. Nah setelah iblis ini dikutuk oleh Allah dan dikeluarkan minta panjang umur dan akhirnya dimatikan oleh Allah, yaitu ketika wanufiha fis-sur, yaitu ketika tiupan sangkakala pertama. Maka sampai sekarang iblis itu menggoda. Maka Allah bertanya kepada iblis, iblis, emang kamu mau menggoda turunan anak Adam? Mau bagaimana? Bagaimana? Janji iblis nih bertanya lagi ke Allah, emang manusia itu memang biasanya bagaimana? Nah gitu.
Akhirnya kata iblis, saya mau menggoda manusia dari 4 arah. Arah depan, arah belakang, arah pinggir, kanan, arah pinggir. Pertama saya akan goda manusia, yaitu dari pinggir depan. Emang pinggir depan itu apa? Pinggir depan itu ketika manusia menggebu-gebu dengan dunia. Pokoknya manusia gua sibukin supaya ngejar-ngejar dunia. Ini gue ini bisa kata nih. Itu dari depan sini. Pokoknya agar dia jadi pengikut saya, pokoknya yang pertama mau ajak saya senang dulu. Ajaknya senangnya bagaimana? Angan-angan. Suruh cari dunia sebanyak-banyaknya. Wah, suruh cari dunia sebanyak-banyaknya agar lupa kau perintah dari engkau ya Allah. Oh gitu tuh. Nah, keren kan iblis tuh ya. Pokoknya mas saya mau menggoda anak keturunan Adam, kata iblis, dari arah depan. Karena depan itu adalah dunia. Nah, dunia maka disibukkan seluruh manusia dengan dunia. Benar. Lupa sholat, lupa segala macam. Itu emang udah dari sononya iblis, nggodanya dari sononya. Udah perjanjian sama Allah Subhanahu, udah MOU sama Allah Subhanahu wa ta'ala dari arah depan. Makanya semua godaan pertama adalah urusan dunia. Kiai, dunia yang pertama. Kiai ini itu kalau udah dapat amplop dari kiai partai gak beres. dunia kecil, 1 juta dong, cuma 1 miliar lepet. Wah kan gitu. Karena wah sebelum dapat amplop nih dari tim sukses misalkan, ceramah menggebu-gebu harum hukumnya. Pas dapat amplop harum, bukan haram lagi, kembali menjadi harum. Karena apa? Dunia. Karena itulah godaan iblis kepada manusia dari arah depan. Yang hak bisa menjadi batal, yang batal bisa menjadi hak gara-gara urusan dunia. Subhanallah, itu udah janji. Subhanallah. Makanya lah mudah-mudahan ngaji lah. Hanya ngaji yang bisa menyelamatkan. Amin. Nah, itu ya. Nah itu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hatinya sudah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari semenjak kecil hati Nabi Muhammad sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari usia 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang disusui oleh ibu susunya yang bernama Siti Halimah As-Sa'diyah. Jadi baginda Nabi punya ibu susu. Ibu susu namanya Siti Halimah As-Sa'diyah. Itu usia Nabi baru 3 tahun. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berusia 3 tahun, maka didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengoperasi membedah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah baru usia 3 tahun, udah dibedah dadanya, dioperasi. Wa akhraja qalbah, hatinya tuh dikeluarkan. Kan kita punya hati. Bukan hanya dibersihkan, dicabut. Wa akhraja. Nah, ditaruh gitu. Kalau kayak kita mah kayak apa namanya? Kayak hati amplang begini. Apa ayam ya? Hati ayam dikeluarkan. Terus kita cuci. Itu oleh malaikat Jibril. Setelah cuci tempelkan lagi. Itu akhraja qalbah. Jadi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, dan setelah dikeluarkan dicuci, dan dicucinya pakai air Zam-Zam. Dicucinya pakai air Zam-Zam. Subhanallah. Wa basalah. Nah, setelah dicuci bukan hanya sekedar dicuci saja, maka Allah memberikan ilmu, memberikan keimanan, memberikan keyakinan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mah dari usia 3 tahun aja itu udah punya ilmu. Ilmu langsung yang ditransfer oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui belajar. Tanpa melalui belajar. Ya, langsung gitu kan kalau bahasa sekarang begitu ya.
langsung dari usia 3 tahun langsung mendapatkan ilmu dari Allah, ditransfer dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu, diberikan keimanan, diberikan keyakinan, diberikan sifat hilim. Hilim itu senyum, ditimpuk senyum, segala macam kan ceritanya begitu Nabi tuh. Emang udah dari kecil diajarinnya begitu. Usia 3 tahun itu hati sudah ditata, hati sudah bersihkan. Padahal Nabi maksum tidak punya dosa. Tapi walaupun tidak punya dosa tetap khawatir, namanya manusia. Takut ada penyakit ria, takut ada penyakit hasud, takut ada penyakit dengki. Masa Nabi pendendam? Masa Nabi pendendam? Maka kalau menjadi mau pengikut Nabi, al ulama warasatul anbiya, jangan menjadi kiai pendendam. Salah. Nah itu ya. Karena nabinya tidak pendendam. Dan kita ketika mau mengikuti al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris nabi, berarti mengikuti nabi jangan menjadi kiai pendendam. Karena nabi tidak pernah dendam. Dan begitu ya. Oh ini susah diperoleh. Itulah hebatnya baginda Nabi. Nah baginda Nabi Muhammad setelah hatinya yang dikeluarkan oleh malaikat Jibril dicuci, dibersihkan dengan air Zam-Zam, dimasukkan ilmu, dimasukkan keyakinan, maka setelah itu dipasangkan kembali oleh malaikat Jibril. Wah, kalau kayak kita mau operasi jantung lah. Kalau kayak kita mau operasi jantung. Cuman kalau kita mau kalau jantungnya udah pakai ring kan gitu ya. Nah itu kalau kayak kita mungkin gitu lah. Dibedah Rasulullah itu usia 3 tahun. Subhanallah. Apa hikmah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa kecil sudah dibedah, dioperasi oleh malaikat Jibril? Wa hikmatu dzalik liyansha ala akmali hal, agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam timbul dari sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala akmali hal, yaitu sempurnanya tingkah. Maka 124.000 nabi tidak ada lagi akhlak yang paling baik selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nabi-nabi yang lain masa kecilnya biasa-biasa aja. Benar ya? Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, segala macam. Tidak seistimewa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi baginda Nabi usia 3 tahun pun sudah diistimewakan oleh Allah. Istimewanya hatinya dibuka, dibersihkan, dicuci, dimasukkan keimanan, segala macam. Agar wala yakbasu kal atfal, agar Nabi ini walaupun anak kecil jangan main-main seperti anak kecil biasanya. Kan kalau anak kecil biasanya kencing sembarangan, kan gitu namanya juga anak kecil. Nabi mah kata Allah jangan sampai kayak begitu loh Muhammad. Makanya dari kecil sudah dimasukkan ilmu. Itu baru usia 3 tahun. Makanya walaupun masih kecil Rasulullah luar biasa, subhanallah. Nah setelah meninjak balik itu usia 3 tahun. Pembedahan yang kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu ketika mendekati balik. Berapa tahun? Usia 10 tahun. Usia 10 tahun sama halnya Rasulullah dibedah kembali oleh malaikat Jibril alaihi. Pertama Nabi dibedah berarti dari usia 3 tahun. Yang kedua yaitu dari usia 10. Agar apa? Wa huwa ala ajmalil akhlaq wa asyabaha, agar akhlak Nabi indah di segalanya. Agar apa lagi? Wa indal bi'sah, dan agar ketika diutus menjadi nabi liyatahammalal Qur'an wal ulum, agar mampu memikul diturunkan kitab yang bernama Al-Qur'anul Karim. Karena kalau nabi hatinya tidak disucikan sedangkan ingin akan menerima firman Allah, kalau kotor gak bakalan mampu. Kayak kita nih, HP kita udah kebanyakan virus, udah kebanyakan pakai dikirim lagi video, grup
semua grup ngirim ke HP. Video di HP. Video. Artinya ngeblank. Nah itu tujuannya itu. Nah sama kalau sekarang mah nyontohnya tuh gampang zaman sekarang itu. Jadi nyontohin hati segala macam itu gampang. Contoh kayak kita punya HP. Setiap grup ngirim video. Ini ngirim video, ini ngirim video. Akhirnya HP jadi nah sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal di usia 3 tahun sudah disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya agar Nabi walaupun kecil tapi tidak seperti anak kecil biasanya anak kecil biasanya kalau main ya main, kalau kencing ya sembarangan. Namanya juga anak kecil lari-lari kemana-mana kagak jelas, namanya juga anak kecil kan begitu. Nabi mah tidak begitu karena sudah dimasukkan ilmu. Nah, basuhkan yang kedua, bedahkan yang kedua agar Nabi Muhammad mampu memikul Al-Quranul Karim wal ulum dan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Nabi Muhammad walailatu agar Nabi mampu nanti berjalan pada malam Lailatul Isra bertepatan dengan 27 Rajab. Nah, kalau hati nabinya kotor, kalau hati nabinya kagak bersih dibersihkan di masa kecil, sedangkan Isra wal Mi'raj adalah sesuatu yang tidak bisa dikontal dengan akal, sudah pasti itu aja ketika cerita Nabi Muhammad dari Mekah cerita kepada Abu Jahal bahwa saya habis Isra dan Mi'raj. Itu mah gila Muhammad. Masa berangkat jam 7 sekarang udah pulang lagi? Lu gila Muhammad. Coba kalau orang yang kagak pernah dibersihin dianggap gila, berantem kayaknya. Itu berantem kayaknya Abu Jahal. Udah Abu Jahal yang gelut aja udah. Tapi Nabi tidak begitu. Biasa aja. Karena apa? Karena emang semata kecil sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Apapun hinaan, cacian segala macam biasa-biasa saja. Masya Allah, itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga yaitu ketika baginda Nabi hendak diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun sama dioperasi kembali, dibedah kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, itulah alam nasroh. Itu arti alam nasroh tuh. Itu baru arti alam nasroh. Kalau terjemahan alam nasroh, apakah aku tidak memberi kelapangan kepada engkau Muhammad? Gitu doang tuh ceramah. Apa lapangan ini ditafsirkan? Kagak beres. Kan gitu tuh. Padahal tafsirnya alam nasroh itu. Jadi aisyarrohna, Allah telah memberikan kelapangan laka kepada Nabi Muhammad, sadroka kepada hati Muhammad, bin nubuwah dengan pangkat kenabian. Wa ghairiha selain Nabi. Mana pangkat Nabi? Ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi ulul azmi. Kalau nabi-nabi yang lain hanya pangkat Nabi doang. Ada ya Nabi, ya Rasul. Ini mah ada lagi ya Nabi, ya Rasul, ya ulul azmi. Wah. Itu pangkat paling tertinggi adalah Nabi ulul azmi. Kalau kita S1, S2, S3 mungkin doktor lah. Nah, kalau kita begitu ya. Ada yang baru S1 doang. Baru S2 doang. Ada S3, ada S mambo. Semua macam dah. Nah, kalau Nabi mah detailnya lebih daripada itu. Nah, ya, makanya luar biasa sampai mempunyai gelar Nabi ulul azmi. Di apapun itu Nabi biasa aja. Maka setiap ingin mendapatkan derajat tertinggi, maka harus siap dengan tantangannya, siap dengan tantangan. Ini mah baru diuji diajak berantem doang langsung bawa golok aja gitu. Wah, nggak bakalan lulus. Nggak bakalan lu. Nggak bakalan lu. Kalau kayak saya mah nih, saya hina misalkan. Lagi sekalian, misalkan gitu, tidak mampu melawan hawa nafsu. Itu nggak bakalan beres urusannya, nggak bakalan lulus.
Misalkan kayak begini nih, saya ngebangun Ustadz di rumah aja, aku ngebangun kayaknya punya tuyul ya. Misalkan gitu tuh. Contoh misalkan begitu. Marah, nggak bakalan lulus. Nggak bakalan lulus. Karena makin tinggi derajat manusia, akan makin tinggi ujian pula yang akan Allah berikan kepada kita. Karena kita tidak punya jaminan seperti Nabi. Kalau Nabi sudah alam nasroh laka sodroh. Kalau kita mati tidak. Subhanallah. Itu hebatnya baginda Nabi. Terus apa lagi? Wa wada'na 'anka wizrak. Ini kehebatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istimewanya baginda Nabi Muhammad. Wa wada'na 'anka wizrak, kata Allah Subhanahu wa taala, wa wada'na ya hatatna Muhammad hatatna. Hatatna, aku telah melebur kepada engkau wizroka, apabila engkau melakukan dosa sekalipun, dosa engkau tidak akan pernah aku catat. Subhanallah. Itulah hebatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mustahil Nabi melakukan maksiat, karena Nabi itu sudah maksum. Apa maksum? Dijaga, diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan maksiat. Nabi istrinya basah, bukan nafsunya, tapi perintah Allah. Tapi emang perintah nanti akan menjadi syari. Adapun ke umatnya itu kebanyakan dari nafsu. Hah? Bener ya? Kalau ke umatnya mah kayak kita nih, Ustadz istrinya 2, Ustadz istrinya 3, udah ngikutin Nabi, Nabi juga istrinya 4. Kalau Nabi emang itu wawadokna angka wizrok, mustahil Nabi akan berbohong kepada istrinya. Karena tidak sah menjadi pangkat Nabi kalau masih bohong. Kan begitu, masa sih Nabi bohong? Ya kita juga umat yang ngikutin bohong. Nabi kagak ngajarin bohong aja kita bohong mulu. Kan begitu ya? Maka Nabi wawadokna angka wizrok, Nabi telah dilebur wizroka, dosa alladzi andodohrok, yang disebabkan dosa itulah menjadi berat tubuh ini. Jadi emang karena faktor dosa kita malas ibadah. Subhan, ini tuh wa wadona angka wiz. Jadi itu kenapa males sholat adan mah kedenger adan nih. Allahu akbar. Jojong aja gitu, jojong aja. Jangan salahin siapa-siapa. Oh di sini wa wadona angka wizro, disebabkan banyak dosa jadi malas ibadah. Jadi malas ibadah itu disebabkan karena banyak dosa. Subhanallah. Jadi banyak dosa menyebabkan jadi malas ibadah. Di sini dijelaskan begitu. Wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak. Andai kata ini Muhammad dosa nempel kepada engkau, itulah yang akan menjadi beban kamu. Kamu gak bakalan kuat mau berdakwah, ceramah kagak dikasih amplop aja kagak datang. Kan contoh begitu tuh. Ceramah minta DP aja dulu, pas kurang telepon lagi sama panitianya. Itu. Nah, itu bila ini alik masya Allah. Padahal wa wada'na angka wizrak alladzi anqadha. Namanya juga manusia biasa, bukan Nabi tekor kok katanya bensin ini. Nah itu jadi ternyata wa wada'na angka wizrak alladzi ay asqala dhahrak, yaitu yang menyebabkan berat untuk beribadah. Jika ini ada di dalam Nabi, itu pula yang mungkin malas Nabi untuk berdakwah, karena masih ada efek, ada visi-misi yang lain. Maka seperti ayat wa wada'na angka wizrak dijelaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatah kalau tidak salah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Makanya ketika mau berhaba sering dibaca ini, cuman kita mah kagak paham. Kita mah kagak paham, padahal ayat itu menjelaskan, kata Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Inna, sesungguhnya aku yang maha agung, kata Allah,
laka fatham mubina, telah memberikan futuh kemenangan kepada engkau Muhammad. Fatham mubina. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Karena Allah akan mengampuni jikalau Nabi melakukan dosa yang sedang dilakukan, dosa yang akan dilakukan, Allah sudah siap menghapusnya. Sama halnya dengan ayat wa wada'na anka wizrak. Itu arti liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqim. Subhanallah. Terus apa lagi pangkat Nabi ini? Setelah wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, kata Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na, aku akan mengangkat engkau Muhammad. Laka, kepada engkau Muhammad, dzikroka, yaitu dengan menyebut-nyebut nama engkau. Subhanallah. Jadi jaminan Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, sekalipun engkau turunan anak yatim, engkau ditinggal bapak dari kecil, ditinggal ibu di masa kecil, tapi engkau akan menjadi manusia yang terkenal seluruh dunia. Subhanallah. Bukan artis, belum ada media, belum ada video. Semua menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sudah wa rafa'na laka dzikrak. Subhanallah. Kata Allah, wa rafa'na, aku akan mengangkat engkau Muhammad, dikroka, disebut di antudkara ma'adzikri, bahkan kata Allah, engkau akan disebut ma'adzikri ketika aku disebut. Jadi kata Allah kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, ketika ada orang yang menyebut aku adalah Tuhannya Allah, maka pasti nama engkau akan terlibat. Subhanallah. Contoh di mana-mana? Il adan, contoh di dalam adan. Pertama diawali dengan kalimat tauhid. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Pertama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Yang beda dengan nabi-nabi yang lain, tidak mempunyai jaminan wa rafa'na laka dzikrak. Tidak, kagak ada wiridan begini. Ya Yusuf. Kan enggak ada. Sallallahu ala Ibrahim. Kan sallallahu ala Yusuf, sallallahu ala Yusuf. Yang ada sallallahu ala Muhammad. Ada kan Yusuf itu masihan. Ya, asihan. Baca surat Yusuf punya. Nah, itu ada sarwa kaban. Ya nur Nabi Yusuf li wajhi paman ro'ani ibuni. Waduh, wahai cahaya Nabi Yusuf nempel kepada wajahku. Barang siapa yang melihat wajahku, dia akan senang kepadaku. Wah, cuma gitu doang kalau Yusuf mah. Tidak ada wiridannya sallallahu ala Yusuf, sallallahu ala Yusuf. Kagak ada selangkirpun Nabi Yusuf adalah nabi, tapi Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kagak ada sallallahu ala Nuh, sallallahu ala Nuh. Nah, jajal coba kali-kali kita. Habis sholat kita sholawatan sallallahu ala Nuh. Timpuk kita urusannya. Sendal terbang. Benar gak ya? Sendal terbang karena apa? Wa rafa'na laka dzikrak, tidak mempunyai titel yang tinggi seperti titel derajat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu titel wa rafa'na laka dzikrak, di mana disebut nama Allah. Apapun ibadahnya, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah, tidak sah kalau tidak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh fil adan, ketika adan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Agak sah dan karena tidak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi wal iqamah, contoh di dalam contoh apalagi wat tasyahud, di dalam tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Langsung aja kita bangun dari tahiyat. Kagak membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kagak sah tahiyatnya.
tetap harus baca asyhadu anna Muhammadar Rasul, bahkan ditambah menjadi rukun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, membaca salawat bahkan jadi rukun di dalam salat. Jika tidak disebut nama Nabi Muhammad di dalam salat, maka tidak sah salat kita. Inilah istimewanya apa yang kita baca. Ratib al-idrus isinya salawat. Benar ya? Salawat Jibril isinya salawat. Ditambah Asmaul Husna salawat. Kenapa begitu mulia? Karena sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat luar biasa. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak. Mana lagi kata Allah wa rafa'na laka dzikrak, wal khutbah, ketika khutbah. Maka ketika kita sedang khutbah Jumat, maka sang khotib baru hanya membaca alhamdulillah saja atau wasiat saja, maka ketika tidak membaca salawat kepada Nabi, maka khutbahnya pun tidak sah. Contoh begini, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kagak asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kagak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka khutbahnya pun kagak karena tidak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita bisa paham, oh, membaca salawat ada yang wajib. Mana? Satu ketika khutbah, yang kedua yaitu ketika di dalam tahiyat. Jika kita khutbah, sang khotib tidak membaca salawat ketika khutbah, maka khutbahnya tidak sah. Ketika khutbahnya tidak sah, berarti sholat Jumatnya tidak sah. Apalagi kalau khotib nanggung, tuh agak sah semua. Semua wajib mendohorin kalau nggak sah. Nah, makanya harus pinter-pinter dari khotib Jumat nanti. Harus pinter-pinter, minimal walaupun kagak diterjemahin. Padahal wal aula qaulul arabiyah, yang lebih utama adalah bahasa Arabnya. Adapun mau diterjemahkan, yang penting jangan keluar daripada teks apa yang dibaca. Contoh, saya baca begini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Cukup segitu. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila engkau diseru, aku menyeru untuk melaksanakan sholat Jumat. Jangan ngomelin orang yang kagak sholat. Dasar kita punya presiden kagak sholat, punya gubernur kagak sholat, batal itu khutbah Jumatnya. Khutbah Jumatnya jadi akhirnya khutbah Jumatnya jadi ngegosipin orang. Itu jadi khotib tuh. Khotib harus hati-hati. Ini mau khotib zaman politik ngomong politik, khotib zaman corona ngomongin corona. Ampun dah. Kalau ngomong itu kagak sah sebenarnya. Maka wajib kita ngedoarin. Wajib ngedoarin karena khutbah ngomongin corona. Penyakit sekian ribu sekarang. Maka para jamaah pakai masker. Nah, betul tidak ini? Nah, karena sudah tinggal di perumahan, kalau nggak diterjemahin ketinggalan. Padahal salah. Walaupun mau diterjemahkan, jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kita terjemahkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Cukup begitu aja udah. Karena di dalam khutbah Jumat itu si mustami'in mau ngerti atau tidak sah, karena tidak dituntut untuk paham. Cuman tugas bagi si si mustami cuman angsitu wasma'u. Tidak ada kalimatnya wafhamu, kamu harus paham. Kan begitu ya? Kan begini nih ininya nih. Ya ayyuhal hadiruna fi hadzal maqamis syarif wa la tatakallamu 'indal khutbah. Lima ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an, inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara wa 'idul masakin, al khutbatani fiha maqamu rak'atain, fa idza sa'ida al khatibu 'ala al mimbar thumma khataba fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha. Angsitu wasma'u.
Wa atiurahi, kagak ada kalimatnya wa afhamu, kamu harus paham dengan apa yang disampaikan oleh sang khotib. Cukup dengarkan, mau paham mau apa, oh dia kita tahu dia ngomong bahasa Arab itu, dia mau ngajarin Salawatnya nah, ada kan, gitu ya. harus tahu kan, Iya, kita harus duran tuh, kan begitu bahasanya. begitu. Bahkan kita harus teliti nih. Iya. Ini ketika khotib baca bahasa Arab, dia baca sholawat atau kagak nih? Iya. Jangan kita fokus ke materi apa yang disampaikan oleh sang khotib, tapi kita harus lebih jeli apakah khotib sempurna rukun khutbahnya atau tidak. Kan begitu? Nah, kadang kita kurang jelas. Masya Allah. Akhirnya mah ternyata khotibnya tidak membaca salawat kepada Nabi. Maka sang khotib ketika khutbah tidak membaca salawat kepada Nabi, maka khutbahnya pun tidak sah. Karena Nabi sudah mempunyai jaminan warafa'na laka dzikrok, kata Allah, hei Muhammad, jika aku disebut pasti engkau pun akan disebut beda dengan nabi-nabi yang lain. Makanya sholawat itu subhanallah. Allahumma firlil muslimin wal muslimat enggak dibaca gimana caranya? Itu mah doa. Itu harus doa. Itu kalau mau khotib enggak baca itu. Harus ngedoa, harus mendoakan seluruh orang muslim. Harus Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslim. Harus mendoa karena terakhir doa cukup itu, Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat. Jangan doa nyandung. Ini mau khotib Jumat baca doa nyandung. Doanya cukup Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Lebih utama lagi mendoakan negara. Ya, negara utama tuh. Yang penting jangan di Indonesia kan, cukup pakai bahasa Arab itu ya. Pasti kalau umpama itu kita wajib lohor lagi. Apanya? Kalau umpama nggak baca ini khotib. Iya, kalau kagak ngedoain karena harus ngedoakan. Doa karena yang terakhir Dan bapak dengar itu. Nah, Kalau bapak dengar tidur nggak tahu itu mah. Padahal yang bilang itu khotib sendiri yang bilang itu. Jadi saya nggak baca ini. Tapi ini Pak, kan khotib sudah mengingatkan untuk mendengarkan khotbahnya, makanya kita dengarkan dan tidur gitu. Takutnya nanti sholawatnya nggak ada. Betul begitu bahasanya? Kira-kira begitu. Mas ya, itulah makanya pentingnya kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi sudah warafa'na laka dzikrok. Hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, kagak Sallallahu ala Musa, Sallallahu ala Musa, kagak. Di zaman Nabi Musa malah bangka orang mulu, Nabi Musa kagak ada yang muji Nabi Musa. Berantem mulu Nabi Musa ceritanya. Kan begitu ya? Bisa Nabi Musa sama berantem mulu sama Bani Israel. Kan begitu. Karena tidak punya jaminan itu. Hatinya tidak dibedah, tidak dioperasi. Tapi kalau Nabi Muhammad subhanallah sudah alam nasrah laka sodrok wa wadokna angka wizrok alladhi angkodok wa rafa'na laka dzikrok. Maka para ulama di sini mengenai tentang hikmah ayat ini, fadilah daripada ayat ini sama. Kalau seandainya kita punya anak kurang cerdas amat, nah itu tuh belet lah kalau bahasa kita. Selalu disayang sama gurunya. Sekolah kelas 1 mulu saking disayangnya. Yang lain udah kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dia mah 1, murid kesayang. Ternyata bukan kesayangan, bloon. Karena belum kirain mah lama disayang sama guru. Taunya mah belet. Taunya mah belet. Maka baca alam nasroh, pegang ke anak kita dadanya. Alam nasroh laka sodrok wa wadokna angka wizrok. Ada sebenarnya mah doa alam nasroh, doa khusus alam nasroh. Ada doa khusus alam nasroh, hijib alam nasroh khusus tuh. Ada doanya lagi, doa alam nasroh itu untuk kecerdasan hati orang belajar. Kalau Nabi mah langsung ditransfer oleh Allah melalui pembedahan operasi oleh malaikat Jibril, dimasukkan ilmu. Kalau kita mah transfer doa oleh orang tua kepada anak. Dengan apa caranya? Pegang dada anak oleh kita, sama halnya seperti baginda Nabi dioperasi oleh malaikat Jibril. Kita mah tidak bisa hati kita dikeluarkan, cukup kita pegang detak jantung anak, dibacakan alam
Nasrok laka sodrok wa wadokna angka wizrok alladhi angka dhuhrok wa rafa'na laka dzikrok. Artinya ketika hidup di dunia beban begitu berat, dia akan bisa menyelesaikan, akan mampu menyelesaikan beban masalah hidup. Karena ayat berikutnya fa inna ma'al usri itu. Karena fa inna ma'al usri yusra, setiap kesulitan, setiap kepayahan yusra, pasti akan ada kemudahan. Bagaimana caranya? Hatinya berarti harus lapang dulu. Nah, ini mah dagang baru sekali kapok, kalau gua dagang kapok pakai penulis buka travel nih bangkrut kapok lah kan gitu tuh, kapok mulu. Padahal fa inna ma'al usri itu mah sudah satu paket. Allah tidak akan pernah ngedolim kepada hambanya, bikin susah mulu. Kagak, Allah kagak karena ayatnya satu paket. Fa inna ma'al usri, setiap kita sedang sulit pasti akan ada mudah. Ustadz, kenapa sulit mulu? Karena kita salah memanajemen. Kita salah contoh. Hidup kita ini di dunia yang berbeda-beda, Allah berikan kepada kita dunia itu berputar. Ada istilah dunia itu berputar. Ada istilah dunia itu kan? Ada istilah dunia berputar. Antara jahit dengan bakar. Sama-sama susah antara jahit sekarang sama-sama sedang lapang. Nah, kalau jahit mah pinter memanajemen, bakar mah tidak pinter memanajemen. Akhirnya ketika datang sulit, karena jahit mah pinter memanajemen, punya tabungan. Bakar mah tidak pinter memanajemen lah. Nanti juga besok ada lagi, besok ada lagi, besok ada lagi, besok ada lagi. Belum tentu jaya itu akan ada. Gantian untuk orang lah. Jangan lu mulu yang suki, gantian dong, kan gitu. Nah itu kadang kita salahnya di situ. Padahal sudah satu paket. Fa inna ma'al usri, sesungguhnya di dalam kesulitan yang ada, daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu berat dakwah Rasulullah menyampaikan risalah dari Allah, yusra, ada kemudahan. Ini adalah ibrah, ini adalah gambaran untuk umatnya. Ketika kita sedang sulit dalam kehidupan apapun itu, yakin yusra, Allah akan memberikan kamu. Solusinya bagaimana? Ya dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebut nama Allah. Berarti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah kita baca ratib. Ya Allah dibaca, Ya Rahman dibaca, Ya Latif dibaca. Semua asma Allah kita baca. Insya Allah ketika kita baca, kita sedang sulit, fa inna ma'al usri yusra. Insya Allah kesulitan kita akan Allah mudahkan dengan kita menyebut asma Allah, dengan kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Apa lagi? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kata Allah, faida faragta, apabila engkau telah selesai Muhammad minas salat, dari salat. Dalam arti apabila engkau Muhammad telah selesai daripada ujian-ujian telah engkau lewati, sekarang engkau sedang menikmati hasil. Sedang menikmati hasil. Bagaimana tuh perintah dari Allah? Faida faragta fansab. Engkau jangan terlena dengan keberhasilan engkau. Itu kata Allah tuh. Faida faragta fansab, apabila engkau Muhammad sudah merasa hasil dengan perjuanganmu, jangan cukup sampai di situ. Tapi fansab, teruskan. Kalau kayak kita mah begini. Dulu waktu susah rajin ratiban misalkan. Rajin baca sholat. Sekarang udah mulai lagi maju usahanya nih. Udah maju ini. Udah sibuk lah. Padahal kata Allah tidak begitu. Faida faragta fansab, sekalipun engkau sudah berhasil, maka fansab, engkau harus lebih payah. Dalam arti harus terus lebih tajam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan makin kendor setelah berhasil apa yang kita cita-citakan, malah diperintahkan oleh Allah faida faragta fansab. Mungkin contoh begini. Waktu susah pengen punya perusahaan, baca sholawat cuman 100.
Nah sekarang kita dunia sudah ada, istri ada, pemasukan ada, walaupun santai sudah ada. Udah harus ikut ratiban lagi. Gua lah udah punya dunia ini. Kan contoh begitu tuh. Padahal kata Allah gak boleh begitu. Wa idza faragta fansab. Harusnya harus ditambah. Harus ditambah. Bahkan wa ila rabbika maka harus lebih aitadarru, lebih berendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh waktu susah mah sopan bener. Waktu susah sopan. Jalan aja kecium tangan orang waktu susah. Pas udah jadi orang Saudara bolak-balik mandi 3 kali. Orang terlanjur kaya. Padahal kata Allah, wa ila rabbika, apabila kita sudah hasil dalam cita-cita kita bukan lebih lemah, melainkan harus lebih berendah diri. Dalam arti berendah diri kepada Allah berarti lebih mantap lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu belum punya duit sholat qobliyah cuma 2 rakaat, berarti kalau Pak Haji udah punya triple sekarang, berarti ba'diyahnya 4 rakaat. Jangan dikurangin. Kan begitu. Dulu Mas sebelum punya triple rajin duha 8. Ini kebalik malah. Nah, sekarang dulu itu kebalik daripada surat Al-Insyirah itu. Padahal kata Allah, "Fa'ida faragta maksud wa ila rabbika farghab." Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan surah Al-Insyirah ini menjadikan pelajaran buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan hajat-hajat kita, dunia kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaan bulan Rajab, kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup sekian dari saya, tidak panjang lebar, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya manusia biasa, tidak lepas daripada salah dan dosa. Khudna sofa wada makadar billahi sabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.